Shalom Permata. Oke, sekali lagi aku sapa ya. Shalom Permata. Shalom. Oke, kita sangat bersuka cita, bersyukur banget ya, karena pada minggu ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah PA Permata kita di Permata GBKP. Jadi sebelum kita memulai untuk acara PA kita pada hari ini, sebelumnya kami mengucapkan juga dulu selamat ulang tahun buat kita semua Permata. Kita tepuk tangan dong buat diri kita semuanya. Ya, gak terasa di umur kita yang 72 tahun saat ini, pastinya banyak harapan yang akan kita ingin capai ke depannya. Semoga kita bisa bekerja bersama dengan baik dalam pelayanan kita di tengah-tengah GBKP ini. Oke, sebelumnya kami perkenalkan juga, kami dari Permata Klasis Jakarta Kalimantan diwakilkan oleh teman-teman Permata dari Cililitan yang menjadi pelayan pada hari ini. Jadi kita akan memulai PA kita. Siapkan hati kita, siapkan juga posisi kita. Walaupun dengan keadaan saat ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk memuji Tuhan. Maka pada itu kami undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita ingin menaikkan pujian kita kepada Dia dan mengatakan bahwa Dia Raja. Semuanya boleh tepuk tangan, baik yang ada di rumah maupun dimanapun teman-teman berada. Kita akan mengucapkan kepada Tuhan bahwa ini ungkapan syukur kita kepada Dia. Mari sama-sama kita katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari kita katakan, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku. Katakan sekali lagi bahwa Kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan PA kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena pada hari ini kami bisa merasakan kembali kasih Tuhan, penyertaan Tuhan melalui acara PA kami. Tuhan, kami ingin mengikuti acara PA kami ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, anak-anak Permata dimanapun kami berada, agar kami juga bisa
mengikuti acara PA ini dengan baik, karena kami ingin bersuka cita melalui puji-pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan kepada Engkau. Biarlah ketika kami memuji dan memuliakan Engkau, tidak ada satupun dari kami yang mencuri kemuliaan-Mu. Mari Tuhan yang memberkati setiap hati kami, supaya kami juga bisa siap juga mendengarkan firman Tuhan dan bisa juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan pengharapan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami ingin menikmati acara PA ini. Amin. Masih semangat semuanya Permata? Ya, puji Tuhan kalau masih semangat, karena pada hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa kita benar-benar lebih dari pemenang. Maka daripada itu, semuanya kita harus bersuka cita memuji Tuhan. Kita ingin menyampaikan bahwa kita semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita puji Tuhan sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oke, puji Tuhan banget ya, karena kita merasakan dan kita juga bernyanyi seperti seorang pemenang. Jadi kita hadapin hari-hari ke depan dengan penuh semangat dan penuh sukacita, dan kita ingin menyatakan bahwa memang kita adalah seorang pemenang. Amin. Oke, kita akan masih terus melanjutkan rangkaian ibadah PA kita. Kita akan memasuki ke pengakuan dosa kita.
kita ingin menyatakan kepada Tuhan setiap kesalahan yang sudah kita lakukan, segala perbuatan kita yang mungkin melukai hati Tuhan, yang membuat Tuhan sedih. Tapi kita juga harus tahu, sekalipun kita menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan bersedih, tapi Tuhan tetap mengasihi dan mengampuni kita. Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Jadi mari kita minta pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan akan setiap kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Kita mengangkat penyembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita karena kesetiaan Tuhan. Kita ingin menyatakan bahwa Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari kita katakan sekali lagi, tiada yang dapat. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku,
kan aku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Ya, kita bersyukur karena kita sudah mengakui setiap kesalahan kita sama Tuhan, dan kita juga sudah diampuni karena kemurahan hati Tuhan. Jadi kita harus tetap semangat dan tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh pendeta kita ingin mengangkat satu penyembahan sebagai rasa ucapan syukur kita juga kepada Tuhan, dan kita ingin meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan kita pengertian akan firman-Nya pada hari ini. Kita akan mengangkat penyembahan kita kepada Tuhan, kita bernyanyi Cinta di Hatiku. Siapakah yang dapat
pisahkanku dari kasih-Mu. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku, Yesus, Yesus, Engkau segalanya bagiku, Engkau segalanya bagiku Tuhan. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup
musim di hidupku, terus Kau ada di dalamku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pembicara kita, pendeta kita, Pendeta Iswan Ginting Manik. Waktu kami persilahkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan, yang mempersatukan kami dalam PA Permata GBKP melalui live streaming ini. Kehadiran Tuhan akan memberikan sukacita dan kekuatan bagi kami, terlebih firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kebenaran firman itu akan nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang 10 saya akan bacakan bagi kita semuanya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tanah orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari
Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Go be a leader. Itulah yang menjadi tema kita pada PA kita kali ini. Melalui Keluaran 3 ayat 1 sampai 10, kami melihat bahwa ada 4 M yang diperlihatkan kepemimpinan Allah ketika memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir ke tanah Kanaan. M yang pertama adalah menyatakan, menampakkan diri. Itu kita melihat dalam ayat yang kedua. Allah melalui malaikatnya menampakkan diri melalui nyala api yang keluar dari semak duri. Anak-anak kami permata, jikalau kita melihat dalam beberapa teks Alkitab, maka beberapa kali dan terlebih dalam Perjanjian Lama, Allah menampakkan atau menyatakan diri dengan berbagai cara. Jikalau dalam teks kita ini, Allah menampakkan diri melalui nyala api ketika bangsa Israel berjalan keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Allah juga menyatakan diri melalui tiang api dan tiang embun. Kepada Yusuf dan juga Daniel, Allah kerap kali menyatakan diri melalui mimpi. Jadi Allah menampakkan atau menyatakan dirinya dari berbagai cara. Inilah tipe atau karakter seorang pemimpin ketika mampu menyatakan diri, bukan hanya bersembunyi, tidak mau tahu, tapi seharusnya menampakkan diri melalui perbuatan nyata seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ini pesan yang pertama. Nyatakanlah diri Anda sebagai permata, seorang pemimpin, dengan melakukan perbuatan nyata seturut dengan kehendak Tuhan. M yang kedua adalah mengarahkan. Kita melihat mulai dari ayat yang keempat, ketika Musa ingin mendekati semak yang terbakar, dan Tuhan mengatakan, ayat yang ke-6, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Jadi fungsi mengarahkan. Dalam teks ini Allah mengarahkan Musa supaya jangan mendekati tempat itu dan menanggalkan kasutnya dari kakinya. Sebab dikatakan, di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi Allah mengarahkan supaya Musa menyadari bahwa di tempat di mana ia berdiri adalah tempat yang kudus. Hal ini juga menyatakan bahwa
tempat yang kudus itu bukan hanya di gereja, tetapi tempat yang kudus itu adalah di mana Allah hadir dan berfirman. Jadi tempat kudus itu tidak boleh kita lokalisasi di suatu tempat, tapi dimanapun tempat itu kudus ketika kita merasakan kehadiran Tuhan. Jadi yang kedua ini, bahwa fungsi kita sebagai permata yang adalah pemimpin adalah mengarahkan seseorang untuk berada dan tetap hidup dalam kekudusan. Yang ketiga adalah memperhatikan. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Luar biasa apa yang tercatat dalam ayat 7 dan ayat yang ke-9 sampai ayat 9. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Betapa Allah care terhadap apa yang dialami oleh umatnya. Sebenarnya dalam pasal 2 ayat 24 di sana dikatakan bahwa Allah mendengar mereka mengerang lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah melihat, Allah mendengar, Allah memperhatikan. Dan bukan hanya sampai di sana, tapi dikatakan sebab itu aku telah turun. Nah, kita perhatikan, bukan akan, tapi telah turun, berarti Allah sudah mendahului. Allah akan berjalan di depan. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari Mesir. Jadi Allah tidak hanya care seperti sering yang terjadi dalam kehidupan imukuhan arengi ateri, tapi tidak hanya sebagai simpatisan, tapi Allah begitu empati terhadap umatnya. Saya membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata empati adalah membantu dan membayangkan diri berada di posisi orang lain atau melihat orang lain dari kacamata orang lain. Ya, melihat diri kita dari kacamata orang lain. Itu definisi dari empati. Itulah yang dilakukan Tuhan. Seorang pemimpin. M yang ketiga ini adalah care dan empati. M yang keempat adalah mempersiapkan diri atau mengutus. Tuhan berkata dalam ayat yang ke-10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Allah mengutus Musa kepada Firaun untuk membawa umatnya keluar dari bangsa Mesir. Permata yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga diutus
untuk menjadi pemimpin, untuk membawa umat Tuhan keluar dari Mesir, dari berbagai perbudakan, keterpurukan oleh setiap perbuatan dosa. Allah mengutus kita, kita adalah sebagai pemimpin. Apa yang dilakukan Allah itu adalah menjadi tugas panggilan kita. Permata yang dikasihi Tuhan berbicara masalah pemimpin atau kepemimpinan. Banyak sekali definisi mengenai kepemimpinan yang dapat kita temui dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah menurut Gary Wills yang mengatakan bahwa kepemimpinan bukanlah ilmu, kepemimpinan merupakan seni. Kepemimpinan adalah menganugerahkan orang lain menuju satu tujuan yang diperjuangkan bersama oleh pemimpin dan pengikut-pengikutnya. Sedangkan Robert Clinton memberikan definisi kepemimpinan dalam kaitannya dengan gereja tanpa memperhatikan konteks atau tradisi tertentu. Clinton mengatakan bahwa seorang pemimpin Kristen adalah seorang yang mendapat kapasitas dan tanggung jawab dari Allah untuk memberi pengaruh kepada kelompok umat Allah tertentu untuk menjalankan kehendak Allah bagi kelompok tersebut. Sedangkan pandangan James Coses yang dikutip dari Eddie Gibb menekankan bahwa kepemimpinan bukanlah milik pribadi dari beberapa orang karismatik. Kepemimpinan adalah suatu proses yang digunakan oleh orang-orang biasa ketika mereka memberi apa yang terbaik dari diri mereka dan dari orang lain. Jadi kepemimpinan adalah kapasitas Anda menuntun orang lain ke tempat yang belum pernah mereka dan Anda. Jadi sadar atau tidak sadar bahwa setiap kita, orang Kristen, orang yang percaya, yang menjadi murid-murid Yesus Kristus, akan memberikan pengaruh pada setiap orang di sekitar kita. Secara de facto bahwa kita adalah pemimpin, sebab yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin ialah adanya satu orang yang mengikutinya. Jadi kepemimpinan adalah cara mempengaruhi, cara memberdayakan, cara menggerakkan orang-orang yang dipimpin untuk mengetahui, mengerti, menyikapi, dan melakukan suatu visi dan misi yang Allah berikan untuk membawa perubahan terhadap lingkungan sekitarnya. Permata yang dikasih Tuhan, go be a leader, dengan 4M yang telah nyatakan dalam renungan kita ini, dengan menampakkan diri, dengan mengarahkan sesama kepada hidup dalam kekudusan, dengan mengarahkan dan care kepada sesama, dan dengan menyambut pengutusan Allah bagi setiap kita. Yang terakhir, sebagai penutup, sebagai pemimpin, kita harus melakukan sesuatu, bukan hanya memerintah. Ada sebuah contoh, katanya bagi pridi kudalah kita, labo bagi pridi kerbo. Ada pridi kuda, kita sendiri negusa kulau jenare sigus-gusi kudae. Tapi di pridi kerbo, si gunjak saja lah kita kulau pe
mintrenge kiam kerboe. Artinya kita harus turun, ikut ambil bagian, memberi contoh dan teladan. Jadilah pemimpin, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama saat ini. Biarlah firman-Mu itu tetap hidup dalam diri kami dan kami akan nyatakan dalam setiap kehidupan kami di mana Tuhan menempatkan kami. Jadilah kami jadi pemimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur karena tadi kita juga sudah bisa mendengarkan firman yang disampaikan oleh pendeta kita, Pendeta Iswan Gitimanik. Terima kasih juga buat penyampaian firman Tuhan. Ya, kita tahu tadi bahwa tema kita adalah Be a Leader. Jadi kita bisa mempersiapkan ke depannya diri kita. Apakah kita mau menjadi seorang leader di Permata nanti ataupun di kehidupan kita selanjutnya. Itu ada pilihannya di kita, keputusannya di kita. Jadi mari teman-teman Permata, kita buka hati kita dari sekarang supaya kita mau dibentuk dan kita juga siap ditempa menjadi seorang leader. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita ingin menyatakan kepada Tuhan bahwa kita berkenan bagi Dia. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita angkat penyembahan ini sekali lagi. Mari kita katakan, pulihkan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah
ku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku, selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kita sudah dipulihkan, hati kita sudah dipulihkan dengan kasih-Nya Tuhan, dan kita juga sudah dibentuk menjadi seperti Dia. Amin. Kita mau mengumpulkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kita bisa persiapkan dari sekarang yang terbaik buat Tuhan, supaya ini juga bisa menjadi alat pelayanan di tengah-tengah gereja kita di GBKP ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita mau mengangkat pujian kita, Babalah Persembahan Si Merimna. Bawalah persembahan Si Merimna, ku adem-ademen di bata. Bawalah korban puji si bahagia, ku lebih akan kasih Dia. Lah tetap bernapas upasuna, menghina manusia. Lah tetap bernapas upasuna, terpuji gelar Tuhan. Bawalah persembahan si Jilena, ku rumah dibatasi perkuat. Bawalah korban puji si Marina, ku adem-ademen siar kuasa. Lah tetap rena Kelengat pena, rasnya sadena bata. Lah tetap bernapas upasuna, segadang-gadang luka. Mari katakan, Babalah persembahan si Merimna. Bawalah persembahan si Marina, ku adem-ademen di bapa. Bawalah korban puji si bahagia, ku lebih akan nasib Dia. Dan tetap bernapas upasuna, menghina manusia. Dan tetap bernapas upasuna, terpuji gelar Tuhan. Ya, kita mau mendoakan persembahan kita dan juga sekaligus doa syafaat. Kita mau berdoa, mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa kami yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jikalau pada hari ini kami juga masih bisa mengikuti rangkaian ibadah PA Permata kami dengan baik. Bapa yang baik, kami juga sudah mengumpulkan sebagian apa yang ada pada kami. Mari Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang sudah dikumpulkan. Biarlah persembahan ini juga bisa menjadi alat pelayanan kami di tengah-tengah GBKP ini. Biarlah ini juga bisa membantu kami juga untuk tetap bersyukur, bersukacita kepada Tuhan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Mari juga Tuhan yang memberkati setiap apa yang tinggal pada kami, agar ini juga bisa mencukupi kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa Bapa terkhusus buat Permata GBKP, seluruh di GBKP di Indonesia. Mari Tuhan yang memberkati setiap kami, memberkati setiap pendidikan dan juga pekerjaan kami, agar kami juga dapat menyelesaikan pendidikan kami dengan tepat waktu dan mendapatkan hasil yang baik pula, dan kami juga bisa mengerjakan setiap pekerjaan kami dengan baik, dan kami juga mengucap syukur buat setiap pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Mari Tuhan juga yang memberkati baik teman-teman kami yang juga masih mencari pekerjaan, ataupun teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam fase usahanya yang mungkin masih belum berjalan dengan baik. Mari Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang bantu mereka, sehingga harapan yang datangnya dari Engkau bisa menguatkan iman mereka, memberikan mereka semangat untuk tetap bisa menjalani hari-harinya. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan pekerjaan yang baik, usaha yang lancar untuk kedepannya. Biarlah juga Tuhan yang menemani mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa Bapa buat teman hidup Permata, untuk kami semua yang sudah merindukan teman hidup. Mari Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mempersiapkan sesuai dengan kehendak-Mu, biar kami juga mendapatkan pasangan hidup yang seiman, sehati sepikir untuk berada di jalannya Kristus juga, sehingga kami juga bisa bersama-sama menjalani kehidupan kami dengan berpengharapan kepada Engkau. Kami akan dan percaya pada waktunya nanti, pada waktunya Tuhan, kami akan menemukan pasangan hidup kami yang terbaik. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Mari Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka sukacita, agar mereka juga tetap bisa menjalani segala aktivitas mereka dengan baik dan penuh pengharapan kepada Engkau. Berkati juga buat pekerjaan kedua orang tua kami, agar melalui pekerjaan tersebut juga bisa mencukupi kehidupan kedua orang tua kami maupun keluarga kami. Kami juga berdoa Bapa buat orang tua kami ataupun pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah GBKP ini Bapa, pendeta, pertua diaken, guru KKR, pengurus kategorial, pengurus PJJ. Mari Tuhan yang memberkati segala sesuatunya, biarlah mereka juga tetap bisa semangat, bersukacita, mengucap syukur dalam pelayanan ini, dan dia juga bisa memberikan yang terbaik untuk pelayanan mereka di tengah-tengah GBKP. Berkati juga buat keluarga, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat negeri kami tercinta Indonesia ini, dalam segala masa hal-hal yang kami alami, baik yang tidak enak maupun yang enak. Mari Tuhan yang berikan kami kekuatan, terkhusus di tengah-tengah pandemi saat ini yang kami alami, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Mari Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang jamah, sehingga virus COVID ini juga bisa hilang dengan secepatnya. Berikan juga kami kekuatan, imunitas tubuh yang baik untuk setiap anak-anak Tuhan di dunia ini, biar kami juga bisa kuat dan bisa menolak penyakit COVID ini Bapa. Dan juga kami berdoa Bapa, dikarenakan COVID ini juga mempengaruhi perekonomian dunia maupun perekonomian di Indonesia. Mari Tuhan yang memberkati sehingga semuanya segera pulih, semuanya bisa teratasi dengan baik. Biarlah juga Tuhan memberkati setiap pemerintahan kami, agar mereka juga dapat memberikan yang terbaik, memberikan solusi yang terbaik untuk setiap masyarakat di Indonesia yang mungkin terkena dampak akibat COVID ini. Biar semuanya bisa mendapatkan hal-hal yang baik juga Bapa, yang bisa dibantu oleh pemerintahan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat Tanah Karo yang mungkin beberapa minggu lalu
Gunung Sinabung kembali meletus. Mari Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang berada di sekitar Tanah Karo. Biarlah mereka juga Engkau berkati, Engkau kuatkan mereka, biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Engkau. Dan kiranya melalui hal ini juga bisa memperingatkan mereka akan untuk menjaga lingkungan lebih baik lagi Bapa, ataupun tetap bersyukur dan berpengharapan kepada Engkau. Kami yakin dan percaya pada waktunya Tuhan semuanya akan baik kembali, semuanya akan diberikan yang terbaik dari Engkau untuk mereka semua Bapa. Ya Bapa, biarlah segala sesuatunya yang berada di dunia ini maupun di kami pribadi, lepas pribadi, setiap anak-anak Permata GBKP yang mungkin menjadi pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami akan percaya semuanya akan diberikan yang terbaik. Engkau akan membantu kami, menuntun kami ke arah yang lebih baik. Ini doa dan pengharapan kami akan melanjutkan rangkaian ibadah kami. Mari Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau masuk ke tekad kita kepada Tuhan untuk menjalani setiap aktivitas kita ke depannya. Kita mau mengangkat satu penyembahan kita untuk Tuhan. Kita ingin memberikan pujian yang terbaik. Kita ingin menyampaikan bahwa inilah segala pujian kami untuk Tuhan. Kita bernyanyi segala pujian. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Hidupku dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita katakan, Kau pencipta hidupku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia,
kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kita aminkan bahwa Yesus adalah segala pujian bagi kita. Kita sudah sampai di penghujung PA kita. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap hati yang sudah rindu untuk bersekutu bersama di PA ini, walaupun dengan kondisi pandemi yang mungkin kita tidak bisa berkumpul bersama dan kita harus berjauh-jauhan di tempat masing-masing. Tapi ini tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk memuji Tuhan. Jadi mari teman-teman Permata, biarlah kita bisa bersama-sama lebih baik lagi untuk kedepannya, untuk menghadapi segala situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mau menutup perjumpaan kita malam hari ini. Kita mau berdoa untuk penutupan PA kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan hormat bagi Tuhan, kami bersyukur bersukacita karena pada hari ini kami sudah bisa menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Biarlah ini juga layak Engkau terima sebagai kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan mari Tuhan yang memberkati di sisa aktivitas kami, sisa kehidupan kami untuk kedepannya, sehingga kami juga bisa menjalani hari-hari kami dengan baik. Kami berterima kasih untuk segala sesuatunya Bapa, buat pelayan Tuhan yang berada dari Jakarta Kalimantan, diwakilkan oleh Permata Cililitan, dan juga pembicara kami Pendeta Iswan Ginting Manik. Berkati mereka semua Bapa yang sudah menjadi pelayan pada hari ini, biarlah mereka juga tetap bisa semangat dalam pelayanan selanjutnya, dan mereka juga Engkau selalu berkati dalam kehidupan pribadi mereka maupun keluarga mereka. Ini doa dan pengharapan kami ingin naikkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian doa Bapa kami. Bapa kami di surga, Lardu berbagi amin. Relamin kini rajaanmu, selamin bagi pratendu, idone bagi
akan ku balas percobaan, tapi ulangilah kami, bersihilah si mada kini rajan bagi pekuasa, has kemuliaan si dekatlah, amin. Amin. Terima kasih semuanya Permata, selamat PA, sampai bertemu kembali di minggu depan.